Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lolita Dewi Mahindra Putri, SIP MIP, dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video yang merupakan bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada penilaian deskripsi diri atau PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu dan sampaikan pada video ini adalah mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan dengan kode GOV 61323. Diselenggarakan pada semester 4, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktik tata kelola sumber daya manusia pemerintahan yang mencakup fungsi, pengembangan pegawai, serta teori penataan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisiplin atau multiperspektif. Kompetensi yang dicapai setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan berbagai teori tata kelola SDM pemerintahan dalam kegiatan praktis serta siap mengimplementasikan dan mengevaluasi tata kelola SDM sesuai dengan standar yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan konsep dasar, tujuan, dan fungsi utama manajemen SDM di organisasi publik dan privat. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik, peran, dan masalah kunci manajemen SDM di sektor publik. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penerapan regulasi dan fungsi inti tata kelola SDM ASN melalui simulasi rekrutmen, penyusunan kualifikasi jabatan, serta latihan analisis jabatan dan beban kerja. Sedangkan CPMK keempat adalah mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan prototipe awal inovasi tata kelola sumber daya manusia aparatur yang menerapkan sistem ini. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memuat 8 sub CPMK yang dicapai secara bertahap sepanjang 16 pertemuan. Materi pembelajaran mencakup topik-topik seperti konsep dasar dan tujuan Human Resource Management, perbandingan pendekatan Human Resource Management sektor publik dan swasta, kaitan paradigma administrasi OPA, NPM, NPS dengan tata kelola SDM, kebijakan tata kelola ASN di Indonesia, digitalisasi SDM pemerintahan, dan inovasi tata kelola SDM. Pembelajaran mata kuliah ini dirancang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi kelas, dan studi kasus yang mendorong mahasiswa memahami konsep tata kelola SDM secara mendalam. Kemudian interaction dilakukan melalui berbagai kegiatan aktif seperti role play, simulasi, praktikum, serta diskusi kelompok berbasis kasus. Sedangkan assessment atau penilaian dilakukan melalui beragam instrumen evaluasi yang dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi secara komprehensif. Komponen penilaian akhir mata kuliah ini meliputi 10% tugas dan kuis, 50% untuk pembelajaran aktif di kelas, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester berbobot 25%. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama proses pembelajaran mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan pada pertemuan keempat yang akan membahas materi perbedaan karakteristik sumber daya manusia sektor publik dan swasta sesuai dengan sub CPMK yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan mengikuti pertemuan keempat ya pada mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya yang pertama,
Karena memang topik kita hari ini adalah membedakan karakteristik antara SDM di sektor publik dan sektor swasta, maka tujuan pembelajarannya yang pertama kita bedakan dulu karakteristiknya, kemudian yang kedua kita akan remind apa yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya ya, bagaimana mengaitkan perbedaan paradigma dengan pengelolaan tata kelola SDM-nya. Kemudian yang ketiga, kita coba untuk menganalisis perbedaan perilaku SDM di organisasi publik dan organisasi swasta, dan kemudian harapannya kita bisa berpikir secara kritis dan konstruktif. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu, apa perbedaan antara organisasi sektor publik dan sektor swasta? Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab perbedaannya apa? Ya, Bu, menurut saya sendiri ya Bu, menurut saya perbedaan sektor publik itu biasanya di sektor publik, perbedaan sektor publik dan swasta. Sektor publik itu yang dimaksud itu sektor publik yang gimana Bu? Nah, sektor publik adalah sektor pemerintah ya? Sektor pemerintah. Ya, kalau swasta contohnya apa berarti? Berarti kalau di sektor publik yang membedakan itu biasanya Apa kira-kira yang membedakan? agak kaku gitu Bu. Oh iya, betul ya. Sedangkan di swasta sendiri itu dia lebih melayani dengan lebih welcome ke konsumennya Bu. Yang saya ketahui di situ Bu. Ya, jawaban yang bagus ya. Jadi ternyata ada perbedaan cara melayani ya, cara melayani. Biasanya kalau di organisasi pemerintah atau organisasi publik itu lebih kaku. Sedangkan di swasta kita biasanya lebih friendly, lebih ramah. Nah, dari sini saja kita sudah melihat ada perbedaan ya, bagaimana pengelolaan SDM-nya gitu. Karena kan beberapa pengalaman kita ya menunjukkan hal itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah konsep publicness-nya. Publicness itu apa? Publicness adalah konsep yang merujuk sejauh mana value dari organisasi, kebijakan dari organisasi itu berorientasi pada apa? Kepentingan, kebermanfaatan, serta kebutuhan publik. Publik itu siapa? Masyarakat, khalayak ya. Nah, publiknya Indonesia siapa? Warga negara, betul. Warga negara atau masyarakat Indonesia secara umumnya. Nah, tingkat publicness atau derajat publicness yang berbeda ini kan bisa kita lihat ya. Kalau organisasi pemerintah itu tingkat publicness-nya lebih tinggi, sedangkan organisasi swasta tingkat publicness-nya berbeda ya dengan organisasi pemerintah. Maka ada perbedaan fundamental atau perbedaan mendasar dan berpengaruh pada sistematika pengelolaan manajemen SDM-nya, karena memang sektor swasta tidak berorientasi pada citizen tetapi berorientasi pada profit atau keuntungan ya, profit oriented biasanya ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Reni dan Bosman. Kemudian teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali perbedaan paradigma antara OPA, NPM dan NPS. Nah, kita sudah pelajari itu. Tapi ada satu dimensi ya yang perlu kita ingatkan. Paradigma OPA melihat pegawai pemerintah ini sebagai apa? Mesin? Birokrasi. Ya, birokrasi. Bagaimana roda berjalan itu dilakukan oleh SDM pemerintahannya, kan? Pegawai pemerintah atau public servant-nya. Sedangkan NPM yang digawangi oleh Osborne dan Gabler melihat SDM ini bukan hanya sebagai mesin penggerak organisasi, tetapi adalah Nah, itu yang berbeda. Tapi kemudian dikritik juga oleh Den Hart di New Public Service. Teman-teman ingat nggak? Kalau NPM melihat masyarakat itu sebagai customer ya, karena meminjam pendekatan private. Nah, jadi masyarakat sebagai customer, jenis layanannya lebih efisien. Jadi kalau di OPA itu layanannya biasanya kita cenderung kaku, lama, tidak ramah gitu ya. Sedangkan NPM dia lebih efisien, lebih friendly karena melihat masyarakat adalah customer. Sedangkan Den Hart mengkritik, seharusnya kita tidak melihat publik atau masyarakat sebagai customer. Kalau customer kan kita akan menetapkan target, kemudian mereka adalah sasaran dari kebijakan. Tapi kalau NPS memandang masyarakat itu sebagai citizen atau warga negara yang punya hak terhadap bagaimana pengelolaan negara, pengelolaan pemerintahan ya. Maka kita caranya apa? Kalau NPS itu memandang warga negara itu tidak hanya sebagai customer, tetapi pegawai pemerintah itu adalah pelayan ya. Serving the citizen, not customer ya, kalau NPS seperti itu. Nah, dari perbedaan paradigma ini tentu saja ada
kita melihat ada perbedaan ya, bagaimana manajemen birokrasinya atau tata kelola sumber daya manusia pemerintahannya. Selanjutnya, tadi sudah beberapa kita bahas sebetulnya, perbedaan antara organisasi publik dan organisasi swasta ya. Dari tujuannya, kalau tujuan swasta tadi apa? Profit oriented. Kemudian kalau organisasi pemerintah tujuannya apa? Melayani siapa? Masyarakat ya, bukan mengambil profit dari masyarakat ya. Ya, maka akuntabilitasnya juga berbeda kan? Kalau organisasi pemerintahan akuntabilitasnya kepada rakyat, kepada warga negara, kepada negara. Kemudian sumber legitimasinya juga berbeda. Kalau organisasi pemerintah tentu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmennya beda nggak rekrutmen SDM-nya? Beda ya. Kalau di organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kita sudah belajar ada Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil. Ya, good. Nah, sedangkan swasta dia lebih fleksibel, lebih agile. Berbagai macam platform bisa digunakan untuk rekrutmen dan seleksi pegawainya. Nah, berbeda ya di sini ya. Pendekatan ini tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana pengembangan kompetensi pegawainya, bagaimana kompensasi atau sistem penggajiannya, termasuk evaluasi kinerjanya. Nah, kalau di swasta, evaluasi kinerjanya berbasis pada KPI atau Key Performance Indicators. Kalau di organisasi pemerintah sekarang sudah mulai meniru. Kinerja pegawai pemerintah itu dinilai melalui indikator kinerja utama yang berhasil dia capai, diatur dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang sasaran kinerja pegawai. Yang paling membedakan adalah biasanya kalau pegawai swasta itu kan berapa target yang dia capai bulan ini, kemudian ada bonus gitu ya. Sedangkan kalau organisasi pemerintah insentifnya kan berbeda ya, insentifnya sudah ditetapkan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Jadi agak ada perbedaan yang mendasar ya, meskipun kemudian organisasi pemerintah sekarang sudah mulai meniru private company. Nah, sekarang pertanyaannya, masih ada nggak permasalahan-permasalahan birokrasi atau di pegawai pemerintah? Masih banyak, Bu. Masih banyak. Di antaranya ini ya, meskipun mungkin ada lagi. Contoh, comfort zone. Pegawai pemerintah karena sudah merasa sudah nyaman di posisinya ya, nanti ada tunjangan, nanti ada pensiun dan lain sebagainya, cenderung kurang produktif karena mereka merasa bahwa ya sudahlah kerjanya begini-begini saja, toh kan dapat gaji tiap bulan. Nah, itu yang menjadi salah satu patologi birokrasi. Yang kedua adalah ABS. ABS itu apa? Asal Bapak senang, ya kan, tahu ya? Asal Bapak senang ya. Jadi mementingkan kesetiaan kepada atasan dibandingkan dengan kinerja yang lebih substantif. Ini juga menjadi salah satu penyakit. Selain itu, resistensi terhadap perubahan. Karena memang sudah berada di zona nyaman itu tadi, mereka resisten terhadap inovasi, terhadap perubahan. Nah, yang pojok ini masih ada nggak korupsi dan penyalahgunaan wewenang? Nah, itu yang ya coba. Bu, patologi di kita masih terlalu banyak Bu di Indonesia, itu terlalu menjamur Bu. Kenapa kira-kira patologi birokrasi masih ada di Indonesia? Apakah karena sistemnya atau karena individunya? Bisa jadi dua-duanya ya. Jadi faktor individu ini yang kita sebagai leader perlu melihat. Kira-kira masalahnya apa? Apakah individunya perlu diberikan ditatar ya istilahnya, kemudian dari sistemnya, apakah sistem ada kelonggaran untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang? Itu juga perlu kita lihat sebagai seorang leader ya. Bagus pertanyaannya Bintang. Jadi kan dari kita ini nanti akan ada yang menjadi leader ya, baik di organisasi pemerintah maupun organisasi privat. Nah, selain patologi atau penyakit di sektor publik, apakah ada patologi atau penyakit di sektor swasta? Ada. Nah, anak-anak Gen Z ini sekarang melihatnya sebagai apa itu? Mental breakdown ya, mental health. Karena apa? Ada toxic culture ya di instansi swasta yang membuat mereka cepat burn out. Karena apa? Workload atau beban kerjanya tinggi. Atau kompetisi yang tidak sehat itu juga bisa terjadi. Atau kalau di kita kan tadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang ya. Tapi di instansi swasta mungkin juga ada fraud dan
manipulasi. Itu juga masih jadi penyakit di organisasi publik maupun di organisasi swasta. Penyakitnya mirip-mirip, tetapi kita dudukkan ada perbedaan ya. Kalau khususnya di sini, kalau misalnya pegawai pemerintah itu ketika mereka melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, tentu itu akan menyalahi aturan. Dampaknya untuk yang, nah kalau yang swasta bagus pertanyaannya Bintang. Dampaknya tentu nggak luas ya, karena dia di kelompok itu ya, di instansi itu. Sedangkan kalau organisasi pemerintah, kalau orang melakukan korupsi dampaknya, pertanyaan yang bagus ya, teman-teman sudah memahami ini. Kemudian terakhir, kita nanti adalah calon leader ya dalam organisasi. Jadi melihat ada patologi tadi, melihat ada penyakit, bagaimana kemudian kita nanti bisa membuat kebijakan yang reformatif, realistis. Mengapa sih perubahan dalam organisasi itu sering gagal, sering resisten? Kemudian bagaimana kemudian kita mengembangkan si individu tadi, individu pegawai menjadi seorang pelayan publik yang berintegritas, yang profesional, sebagaimana Undang-Undang ASN sudah mencantumkan itu ya, bagaimana fungsi dan tugas dari ASN. Jadi tidak hanya pegawai pemerintah itu tidak hanya sekedar pencari kerja yang stabil, tetapi dia adalah seorang pelayan publik yang berintegritas. Nah, teman-teman, untuk meneruskan pertemuan kita pada hari ini, silahkan coba kita berinteraksi melalui kuis ya. Nanti teman-teman silahkan scan, kemudian kita isi kuisnya. Bagaimana teman-teman bisa memahami pertemuan pada hari ini. Coba di scan. Sudah bisa? Scan barcode. Bisa ya? 15 orang join. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Ya, silakan yang belum bisa join di sebelah sini. Ada beberapa player yang sudah ready, nanti kita akan play quiznya. Kita akan lihat bagaimana pemahaman teman-teman terhadap materi yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Siap ya? 1, 2, 3, silakan. Dijawab lebih cepat untuk mendapatkan poin lebih banyak. Langsung dijawab. Ada 30 detik ya, bisa dimanfaatkan. Perbedaan paling mendasar antara sektor publik dan sektor swasta terletak pada apanya? Tujuan organisasi. Ya, diklik ya. Coba kita lihat. Oh, everyone has vote. Nah, good. Tapi ada yang masih salah. Nggak apa-apa, kita next pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siap ya? Siap, Bu, siap. Ukuran keberhasilannya organisasi publik ini lebih tepat jika kita nilai berdasarkan apa? Coba diklik, pilihan yang mana? Sudah? Yang belum cepat, karena lebih cepat lebih baik ya. Kita tunggu dulu bagaimana hasilnya. Everyone has voted ya? Oh, okay, good. Next question. Yang terakhir. Ready? Siap ya? Akuntabilitas utama pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara kepada siapa? A, B, C, apa D? Sudah ya? Kita tunggu nih, terakhir. Jadi ada beberapa hal tadi ya teman-teman ya. Perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta itu ternyata juga berpengaruh terhadap bagaimana masing-masing organisasi mengelola pegawainya. Kenapa? Ya karena apa?
kompetensi berbeda yang diharapkan, pendekatannya, penggajiannya berbeda, sistem rekrutmennya berbeda, aturannya berbeda, tentu evaluasinya juga berbeda. Maka sistem dan mekanisme pengelolaannya akan berbeda. Jadi tergantung nanti teman-teman kebijakannya seperti apa. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir. Selamat yang sudah berhasil menjawab dengan tepat ya. Nah, siapa juaranya kira-kira? Friska Melina ya, tepuk tangan untuk Friska. Baik, selamat Friska karena lebih cepat menjawab dibandingkan dengan teman-temannya ya. Baik teman-teman, itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada terakhir ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan. Bu, saya mau nanya. Itu kan tadi kan bahas tentang patologi ya, Bu. Gimana sih Bu solusi untuk mencegah patologi itu nggak sering terjadi di Indonesia, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Karena kan patologi itu kan penyakit. Penyakit harus ada obatnya apa? Nah, kalau kita lihat sebetulnya Indonesia, karena kita bicara organisasi pemerintah, tentu harus dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Tapi kadang di Indonesia itu adalah peraturan ada untuk dilanggar. Tentu obatnya apa? Obatnya adalah sistem reward dan punishment yang tepat. Sistem reward dan punishment yang betul-betul melihat kinerja si pegawai maupun patologi atau keburukan dari pegawai tersebut, dan kemudian bagaimana peraturan perundang-undangan itu diterapkan, itu akan menjadi salah satu solusi yang paling tepat. Jadi misalnya, apakah punishment-nya itu sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sudah atau belum di Indonesia misalnya gitu ya. Itu yang perlu dilihat kita sebagai kita yang nanti akan sebagai leader atau pembuat kebijakan di organisasi pemerintah. Reward and punishment-nya. Jadi meminjam ini ya teman-teman dari instansi private ya, karena ada reward dan punishment yang jelas, maka orang-orang tentu akan mengurangi patologi atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu tadi. Itu ya kira-kira teman-teman. Cukup untuk hari ini saya kira. Nah, untuk persiapan minggu depan silahkan teman-teman melihat sesuai dengan RPS yang sudah ada. Minggu depan kita akan melakukan diskusi ya terkait dengan penataan non ASN di Indonesia. Teman-teman melihat banyak berita terkait dengan hal itu. Minggu depan kita akan mengadakan role play dan debat terkait dengan penataan non ASN di Indonesia. Untuk apa? Agar teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, masalahnya seperti apa, dan kira-kira nanti solusinya seperti apa. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di hari H kita akan bertemu dan mendiskusikan bersama ya perbedaan antara kelompok yang pro dan kontra. Siap ya? Nanti kelompok akan dibagikan oleh PJ kelas. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih saya kira untuk pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran yang telah berlangsung pada pertemuan keempat mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Melalui diskusi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami perbedaan secara konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap realitas pengelolaan SDM aparatur di Indonesia. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi gambaran atas proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.